Baik, selamat malam kepada dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat rangkuman mata kuliah pendidikan Pancasila dari sesi 1 sampai sesi 7, khususnya tentang perekonomian Indonesia. Dalam pendidikan Pancasila, perekonomian Indonesia tidak hanya membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi tentunya, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup kita dalam berkehidupan. Karena itu, kegiatan ekonomi di Indonesia harus mengutamakan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan kepentingan bersama. Setelah Indonesia merdeka, kondisi perekonomian di kita itu belum stabil. Indonesia masih harus membangun kembali kehidupan ekonomi setelah masa penjajahan. Pemerintah harus mengatur keuangan negara, perdagangan, pertanian, serta membangun agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Tentunya dengan membangun fasilitas-fasilitas umum, penguatan sektor pertanian, dan pengaturan kebutuhan pokok masyarakat. Dalam sistem perekonomian Indonesia terdapat beberapa macam sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, yaitu kegiatan ekonomi banyak direncanakan dan diawasi oleh pemerintah. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, yaitu masyarakat atau pihak swasta memiliki kebebasan yang besar dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ekonomi campuran, yaitu pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Indonesia sendiri menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, eksploitasi, dan ketergantungan, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ekonomi Pancasila tidak sama dengan kapitalis murni dan juga bukan sosialis murni, karena tetap memberi ruang kepada masyarakat untuk berusaha, tetapi negara juga berperan dalam mengatur hal-hal penting untuk kepentingan rakyat. Contohnya adalah koperasi. Karena koperasi dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam juga digunakan sebesar-besarnya dalam mencapai kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, contohnya melalui pajak, subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Misalnya pajak digunakan untuk pembuatan jalan, sekolah, dan rumah sakit. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Contohnya, Bank Indonesia dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga agar harga barang tetap stabil. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana harga barang jasa naik secara umum, contohnya harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya naik sehingga daya beli masyarakat menurun. Sedangkan deflasi adalah keadaan di mana harga barang turun secara umum walaupun terlihat menguntungkan, tetapi deflasi yang terlalu lama dapat merugikan pedagang dan perusahaan karena barang sulit terjual. Oke, selanjutnya hutang. Hutang juga berhubungan dengan perekonomian Indonesia. Hutang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Namun hutang juga harus dikelola dengan baik agar tidak membebani masyarakat dan negara di masa depan. Kesimpulannya adalah perekonomian Indonesia harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran bersama. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa.